Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fathia Sitorus dengan NIM 0804 1281 924034. Di sini saya akan merepresentasikan tentang enzim kolagenasi, yaitu aplikasi di bidang kesehatan sebagai agen terapi diabetes mellitus. Nah, enzim adalah suatu zat yang bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup, mengatur laju di mana reaksi kimia berlangsung dengan suatu proses. Nah, proses biologis yang terjadi dalam semua organisme hidup adalah reaksi kimia yang dibantu oleh enzim. Apa itu diabetes mellitus? Pada tahun 2011, diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolisme yang bersifat kronis dengan karakteristik hiperglikemia ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah dan gangguan metabolisme dari karbohidrat, protein, dan lemak. Diabetes mellitus termasuk kesehatan masalah yang cukup serius dengan angka prevalensi dan mortalitas yang tinggi akan bertambah di masa depan. Penyakit ini merupakan penyakit metabolik kronis yang disebabkan oleh defisiensi absolut atau relatif insulin, resistensi insulin, atau keduanya. Pengobatan jangka lama DM diketahui menimbulkan efek samping sehingga diperlukan alternatif penggunaan enzim yang lebih aman dan efektif. Nah, penggunaan enzim sebagai agen terapi mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan obat konvensional karena enzim mempunyai spesifitas dan afinitas tinggi terhadap targetnya. Karena memiliki kemampuan katalitiknya memungkinkan untuk mengubah senyawa target menjadi produk yang diinginkan dalam waktu singkat. Sehingga penggunaan enzim itu bisa digunakan dengan jumlah yang kecil. Perkembangan teknologi DNA dan produksi protein rekombinan menjadi tonggak awal pengembangan enzim sebagai agen terapi. Nah, aplikasi enzim sebagai agen terapi, enzim yang berpotensi secara medis dapat digunakan baik secara bersamaan dengan enzim lain maupun tanpa kehadiran enzim lain untuk mengatasi penyakit tertentu. Enzim ini mempunyai dua fitur utama yang terikat dan bekerja pada target dengan spesifitas dan afinitas tinggi dan mempunyai aktivitas katalitik yang tinggi serta mampu mengubah berbagai macam substrat menjadi produk yang diinginkan. Untuk berfungsi secara efektif, sebagian agen terapi itu ada beberapa syarat utama. Yang pertama, enzim itu harus stabil. Yang kedua, tersedia dalam bentuk terlarut sehingga memungkinkan untuk pengobatan melalui intravena dan lain-lain. Yang ketiga, harus dalam bentuk murni sehingga tidak adanya efek samping atau toksitas dari organisme lain. Yang keempat, mampu bekerja pada bagian tertentu dari organ yang dituju. Nah, jenis-jenis enzim yang umum digunakan di bidang kesehatan itu ada enzim kolagenase, lipase, kitinase, natokinase, asparaginase, dan lakase. Enzim kolagenase adalah matrik metaloprotein yang memutuskan ikatan peptida dalam kolagen dan pertama kali diidentifikasi pada tahun 1942. Mikroorganisme patogen, terutama Clostridium histolyticum, telah dilaporkan sebagai penghasil kolagenase. Nah, kolagenase itu ada dua tipe. Tipe pertama itu dihasilkan oleh mikroorganisme seperti Histolyticum. Organisme ini mampu memproduksi kolagenase yang dapat mendegradasi rantai polipeptida pada kolagen pada banyak sisi dan menghidrolisis kolagen pada ujung si. Nah, kolagen tipe 2 itu yang disintesis dari mamalia. Tipe ini dapat memutus triple helix pada kolagen dari titik tertentu dan menghasilkan molekul tropokalagen. Berdasarkan penelitian jurnal yang kami temui, terdapat jurnal yang ditulis oleh Ni Nyoman Purwani pada tahun 2018 dengan judul Jurnal Enzim Aplikasi di Bidang Kesehatan sebagai Agen Terapi, diterbitkan oleh Quantum Jurnal Inovasi Pendidikan Sains, volume 9 nomor 2 tahun 2018, halaman 168 sampai 176. Nah, ini adalah salah satu cuplikan atau potongan dari jurnal tersebut, yaitu kolagenase merupakan matrik metaloprotein yang memutuskan ikatan peptida dalam kolagen yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1942. Terus ada juga
Penelitian di tahun 1962 oleh Gross et al., tahun 2013 oleh Bauer et al., lalu ada penelitian oleh Maimetz et al. Pada tahun 2015. Kolagenase juga dapat digunakan untuk mengisolasi sel lemak adrenal dan parenchymal liver. Itu penelitian oleh Tauheta Huntila pada tahun 2015. Kolagenase juga digunakan untuk teknik G-bending untuk mempelajari kromosom manusia. Itu penelitian oleh Pick et al. Pada tahun 2015. Dan sekarang ini kolagenase digunakan untuk pengobatan beberapa jenis penyakit. Nah, salah satunya itu adalah diabetes mellitus. Itulah tadi pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.